kita nggak tahu, semua juga misteri. Kita hanya mencoba menganalisa masa lalu. Siapa tahu masa lalu itu terulang kembali, kan itu prinsipnya. Kalau kita tahu masa depan, ya ngapain kita ngorek-ngorek seperti ini, udah tahu masa depan gitu ya. Jadi nggak perlu nyari-nyari aneh-aneh. Kalau kita udah tahu masa depan kita kok gitu ya. Karena nggak tahu itulah kita berusaha mencari tahu. Oke, ketemu lagi dengan Cryptoverse Republic. Udah lama ya saya nggak upload video. Di hari ini sering menulis di Blogspot maupun di Quora. Di YouTube juga ada, tapi kalian masuk ke channelnya dulu, ke sini, ke channel Cryptoverse Republic, kemudian lari ke community. Jadi ke komunitas ya. Komunitas ini juga saya lebih banyak menulis di sana. Kemudian yang kedua, kalian bisa lihat di Quora, di sini Quora Cryptoverse Republic juga beberapa menulis dan menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin di sana itu apa yang saya upload lah selama ini buat kalian yang suka nulis, dan juga di Blogspot. Jadi kalian ketik aja Cryptoverse Republic blogspot.com. Oke, kali ini kita mungkin bahas tentang fenomena yang hari ini, orang di mana sedang greed indeksnya ini sedang posisi takut guys. Kita lihat di sini ya, di CoinMarketCap kalian bisa lihat bahwa banyak orang yang di sini sedang takut dari greed indeksnya. Jadi kalau melihat greed index, orang tuh sedang takut. Nah, sebetulnya kenapa sih orang takut? Ya tentu saja, gimana tidak takut, karena dalam kenaikan terakhir bulan kemarin itu, seperti yang lain-lain umumnya Shiba Inu dan kawan-kawannya itu turun beberapa puluh persen guys, bahkan sampai 40% kalau kalian bisa lihat di TradingView. Kalian bisa ngukur di sana. Misalkan kita ambil contoh ya, jangan Bitcoin lah, yang lain mungkin misalnya Shiba misalnya. Nah, kita mencoba bisa lihat Shiba Inu di layar sini ya, saya melalui TradingView. Kalian bisa lihat di mana pada 2021 kemudian runtuh, orang tuh menunggu guys, runtuh dan runtuh. Kemudian tiba-tiba di tahun kemarin, di akhir 2023 itu punya sedikit harapan karena dia mulai naik pelan-pelan. Dia naik pelan-pelan. Ini monthly guys ya, jadi ini monthly. Kalau saya coba taruh di weekly, kalian bisa lihat di sini udah jelas sekali berapa lama kita menunggunya. Ini weekly, jadi cuma naik turun. Kemudian tiba-tiba dia melonjak di bulan Februari 2024 kemarin sampai Februari 2024 ya, itu melonjak guys, melonjak ini ya. Jadi siapapun dia pasti untung lah kalau kalian beli di bulan-bulan apa nih, bulan Mei, Juni, Juli, Agustus 2023. Tiba-tiba di Februari awal-awal 2024 tiba-tiba naik sebesar 390% guys. Jadi kalau kalian punya 1 juta, mungkin uang kalian sekarang ini kalau kalian jual di kemarin pada saat Maret, kira-kira Maret ya Maret, bulan Maret kemarin, awal Maret kalian jual bisa dapatkan ya kurang lebih 3.800.900, atau kalau kalian jual di pucuk. Nah, di situ kan euforia, bagaimana semua koin naik. Tidak hanya Shiba guys, BONG, PP dan lain semuanya naik di waktu yang sama. Kemudian entah kenapa tiba-tiba dari bulan 4 ini, jadi bulan Maret, April, Mei, Juni terus turun lagi guys, jatuh dari puncak tertingginya di bulan Maret ini itu sampai hari kemarin terakhir itu
itu bisa mencapai 32%, mencapai 70,5%. Bayangkan, pada saat kalian di pucuk-pucuk pada bulan Maret, orang rame, kita ikut beli, kalian beli 1 juta, 1 juta tuh dapat berapa juta koin Shiba gitu ya. Tiba-tiba beli, sekarang duit kalian tinggal 300.000. Siapa yang nggak takut? Nah, kan tidak semua orang beli di bawah. Orang karena rame biasanya beli di atas. Banyak yang beli di atas, banyak sekali. Nah, bagaimana duit 300.000? Pasti untuk orang kebanyakan udah dagdikduk dan sudah mau pingsan gitu ya pada akhirnya. Itu 1 juta, bagaimana kalau 10 juta, bagaimana kalau 100 juta, bagaimana kalau 1 miliar. Orang nggak ngerti, beli, tiba-tiba turun sejauh 71%. Ini adalah kejatuhan yang luar biasa, gila gitu ya bagi sebagian orang. Nah, pertanyaannya lagi buat kalian yang belum menjual, kalian yang sekarang tuh masih punya tapi was-was, masih takutnya luar biasa karena greednya juga memang sedang fear, artinya sedang takut sekali 36. Nah, bagi banyak whale atau institusi justru membeli, namanya investasi. Harusnya pada saat orang takut itulah kita seharusnya membeli, bukan membeli di kala ramai. Itu salah siapa? Tentu salah kalian. Jika orang sedang euforia, sedang cerita ramai, bagus, baik, kenapa kalian membeli? Seharusnya membeli ya pada saat seperti ini. Bahkan kalau bisa nanti jatuh lagi, tunggu lagi, jatuh, beli lagi. Kalau jatuh, beli lagi. Harusnya seperti itu. Itulah investasi. Dimana kalau kita mengalami di sini naik segini kan sudah cuan. Kalian bisa merasakan cuan, kalian jual, biarkan dia turun, nanti beli lagi, dan seperti itu. Jangan nunggu rame, nunggu hijau terus menerus baru kalian beli. Itu adalah cara invest yang salah. Nah, bagaimana kalian yang sudah melakukannya, yang sudah menahan diri untuk kemarin tidak menjual, kemarin yang sudah harusnya beli? Nggak mungkin lah, pasti kalian posisi sekarang banyak yang sedang rugi, sedang minus lah, karena saya yakin tidak semua kalian beli di setahun yang lalu. Mungkin ada, tapi kalau seperti saya memang kan saya hampir dari 2 tahun itu udah membeli walaupun nggak banyak. Nah, nggak banyak lah ya, karena buat konten aja sih gitu ya. Jadi sebetulnya nggak banyak amat. Saya juga masih ragu-ragu, tapi setelah sekian tahun tentu pada akhirnya bahwa kripto ya seperti itu, dia naik tinggi kemudian dia jatuh lagi. Nah, jatuhnya di sini apakah sudah Shiba Inu sudah selesailah, sudah tidak akan pernah naik lagi. Nah, kita bisa melihat rekod masa lalu. Mungkin nanti kita akan mencoba ke Bitcoin ya. Kalau Shiba ini kan koin baru, koin spekulasi, sebetulnya bagi banyak orang kan seperti itu, karena seperti itu. Nah, ini sebetulnya kalau kalian lihat Shiba Inu, apakah ini dia pernah mencapai titik tertingginya di Oktober 2021, kemudian jatuh. Kita harapkan setelah halving ini dia naik tinggi, udah tinggi betul, naik 500%. Buat kalian investasi apa yang kalau kalian di 10 juta, mungkin kalian udah 40 juta kemarin gitu ya. Kalau beli di sini udah 10 juta, bulan waktu itu jual di 40 juta guys. Sekarang turun lagi, gedebruk gitu lagi. Ya paling naik tinggal berapa juta lagi, mungkin tinggal berapa nih, ya kira-kira 20 juta. Tapi oke ya, itu investasi yang mana ada sih lah gitu. Emas, rumah pun nggak akan setengah seperti itu kalau kalian yang suka tahan lama gitu ya. Kalau yang suka baru-baru ya jangan di kripto lah, di tempat lain saja, karena kripto itu investasi yang cukup ekstrim itu maksudnya adrenalinnya tinggi gitu, ada bubuk jatuhnya rendah. Jadi ya biasakan lah ya, buat kalian biasakan. Sekarang ceritanya, apakah ini akan naik lagi atau tidak, kan seperti itu. Karena kalau orang lihat udah naik tiba-tiba jatuhnya luar biasa bawah. Ini banyak orang sedang cut loss, mungkin sedang menangis, mungkin sedang marah-marah, atau mungkin sedang nggak tahu pengen bunuh diri kali ya. Tapi itu lu gila lah, udah kalau nggak tahu menahu soal kripto ngapain lu tiba-tiba nyemplung gitu ya. Kalau saya cuap-cuap, mereka cuap-cuap, ya belajar lah.
Kalau nggak mau belajar banget lebih-lebih, ya ajak teman-teman itu komunitas satu atau dua yang memahami betul. Jadi jangan cuma sekedar ayo beli, buy, ayo beli lagi, buy, beli. Nah kalau nggak ngerti ya kan seperti itu pada akhirnya. 2 bulan lalu kalian punya duit 10 juta, sekarang 3 juta guys. Siapa yang nggak sakit hati coba? Bagus kalau kalian belum jual, mungkin nanti akan naik lagi. Kalau kalian jual udah langsung, ya kan? Nah, kalau kalian lihat data ini, kita lihat teknikal. Kita nggak pernah bisa lihat masa lalu, masa depan. Bahkan 2 menit, saya ngomong nih sekarang nih, nanti 2 menit ke depan saya nggak tahu. Apakah ini tiba-tiba naik, apakah tiba-tiba saya pingsan, apakah handphone saya mati, saya nggak tahu masa depan. Yang kita lihat adalah masa lalu. Berapa tadi, seminggu yang lalu, sebulan lalu, setahun lalu, sampai belasan tahun yang lalu. Di situ pasti ada istilah siklus atau kebiasaannya. Kebiasaannya seperti apa? Atau ngeliat Shiba Inu lah, nanti kita ngomong lagi Shiba Inu, nanti ngomong pada keseluruhannya. Nah, Shiba Inu ini ada jarum di sini. Di sini pernah naik tinggi pada 2021, kemudian di sini juga dari bawahannya orang bawa di sini kan. Pada Oktober 2020 dia kemudian melonjak tinggi, boom, tinggi sekali. Itu cuan habis-habisan, sebagian orang cuan habis-habisan, kemudian runtuh. Di sini juga orang takutnya luar biasa guys. Siapa yang nggak menjual di sini? Sudah cuan, sudah buang aja, habis kan, buang. Dan kebanyakan orang nggak akan beli lagi kecuali orang yang sudah yang ngerti lah gitu ya. Kalau tiba-tiba kemudian melonjak setinggi ini, boom gitu ya. Jadi kalau kita lihat tes, kita ukur kenaikannya dari bawah sini, orang awal-awal, tentu awal-awal itu nasib ya, karena Shiba Inu nggak dikenal, itu bisa naik itu 19.000%, 19.000. Duit sejuta kalian bisa menjadi 20 juta kurang sedikit seandainya kalian jual di pucuk. Tiba-tiba runtuh lagi kan. Nah, orang pasti rame, umum lah itu ya, orang rame, kemudian dia akan membeli. Begitu membeli, tiba-tiba dari ujung pucuk sini, entah itu di bawah sini, di sini, pokoknya kalian beli, jatuh sekitar berapa persen? Hampir 86%. Kalau beli 1 juta, beli di atas itu, kalian sudah tinggal duit 2 juta. Kalau 10 juta ya, kalau 1 juta tinggal 200.000. Siapa yang menyangka tiba-tiba semua orang katros, semua orang jual, semua orang ketakutan. Kan ini bukan duit sedikit, seluruh dunia gitu ya, duitnya tuh triliunan. Jadi bukan sedikit, mungkin duit kalian sedikit, duit saya sedikit, tapi duit orang tuh wah, banyak yang besar-besar. Nah, tiba-tiba dari sana, dari sini, dia naik luar biasa setinggi lagi sampai naik ke 1000%. Sedikit 1000% dibanding kemarin hampir 19.000%. Wajar di awal-awal waktu kecil, kemudian melonjak kayak Bong kemarin. Bong itu naik dari, kalau duit kalian 1 juta yang beli kemarin Bong tahun lalu, kemarin sempat naik menjadi 21.000, menjadi sekitar dapat 20 juta. Ya kebetulan saya ngalamin itu, sayangnya kan duit 1 juta, sayangnya gitu ya, karena koin baru. Nanti naik pun nggak akan sentuh, dan semua turun lagi. Apakah naik lagi? Ini adalah siklus. Nah, apakah akan seperti ini atau tidak? Kemudian dia jatuh, boom, jatuh, naik, jatuh lagi. Pertanyaannya, apakah nanti akan naik seperti ini dan jauh lebih tinggi lagi? Kita tidak pernah tahu, tapi kita harapkan kan seperti itu. Bagaimana kita mengharapkan sesuatu yang nggak pasti? Oke, kita akan mencoba lihat Bitcoin dulu, karena Bitcoin itu penting karena dia adalah mbahnya. Ini hanya cucu-cucunya saja, cucu-cucunya kripto. Makanya kita tetap berpatokan kepada Bitcoin. Kalau kalian perhatikan, dimana kalau Bitcoin naik, dia ikut naik, kalau Bitcoin turun, semuanya ikut turun. Jadi memang seperti itu guys. Jadi yang nggak usah heran. Tidak ada misalkan Bitcoin merah, marah, yang lain tuh hijau tinggi, itu jarang. Kalaupun ada, itu koin-koin yang nggak jelas. Tapi koin-koin yang mapan, koin-koin yang dikenal, kalau dia turun ikut turun, Bitcoin naik ikut naik, dia seperti itu. Itu udah standar umum, kalian perhatikan saja. Kalau yang suka merhatikan, dia seperti itu, naik dan turun. Kalau kalian takut, kalian pengecut gitu ya, cuman turun 10% menangis, berarti kalian bukan orang kripto.
orang saham naik 1%, 2% itu udah happy-nya luar biasa guys. Nunggu berapa lama. Di kripto turun 40%, lu kalian harus biasa aja. Lu nggak boleh gila, lu nggak boleh pingsan gara-gara ngeliat seperti ini, percuma. Kripto nggak seperti itu. Kripto tuh naiknya dalam satu hari bisa naik 10%, 20%, 30%. Sering seperti itu, dan bisa jatuh sedalam-dalamnya segitu juga. Jadi biasakan gitu ya. Yang penting biasakan aja gitu. Jadi kalau mau terjun di kripto beli, targetin setahun ke depan, udah nggak usah dipikirin naik dan turun, nggak usah dipikirin. Itu seperti itu. Nah itu buat kalian yang memang mau saja gitu ya. Kalau masih suka deg-degan, lebih baik nggak usah. Karena percuma. Masa ya kita tidur mikirin koin ini naik dan turun, percuma gitu. Mending nggak usah. Itu lebih baik seperti itu. Lebih baik kalian beli emas, simpan di lemari, udah ketahuan mau kalau rampok datang ada kelihatan gitu kan. Kalau ini nggak kelihatan. Jadi seperti itu guys ya. Nah ini Bitcoin juga sama kan. Sekarang sedang turun ya turun. Bahkan Bitcoin kalau turun nggak banyak, yang namanya koin besar, market besar, turun dari kemarin, dari bulan ini cuman turun sekitar 25%. Ya tinggi juga lah ya. 20% di saham tuh langsung disuspend loh sama pemerintah gitu, sama kalau saham lah dulu tuh, yang orang saham lah naik gila-gilaan satu hari 10% langsung disuspend tuh, langsung didiamkan, masuk ke dalam papan apa tuh namanya, dulu lah orang saham tuh, saya udah nggak ngapalin saham. Nah jadi seperti itu, turunnya Bitcoin juga seperti itu di bulan-bulan yang nggak jauh juga kan, di sini kan nih sekitar nah ini tadi Maret April kan ya naik ya, Maret itu naik tinggi, kemudian dia jatuh lagi ya, sama yang lain jatuh, dia juga dia jatuh, yang lain juga jatuh. Oke, tapi apakah pergerakan normal ya? Kalau lihat weekly ya biasa aja, ini setinggi ini nih, sedalam ini, dari sini ke sini, ini dari sini ke sini, ini ke sini, ini ya udah biasa aja gitu ya. Tapi tidak biasa memang kalau melihat begitu lamanya dari sini, titik ini ke sini, itu nggak lama. Kebanyakan ya segini gini, berapa persen nih kalau kalian ukur gitu ya, anjloknya itu dari sini ke sini itu kan standar 25%. Oh 25% ya biasa. Kemudian kita lihat kenaikannya dari sini sampai ke sini naik 25% standar. Kemudian dia ini kan kayak jarum nih, ini kan naik dan turun gitu ya, pernah naik dan juga turun 20% standar. Dari sini puncak sini turun ke yang sini sekarang ini 20% standar. Apalagi kenapa kalian takut? Itu biasa gitu. Ini jarum-jarum ini kan biasa tuh. Itu perjalanan biasa guys, 20%. Dari puncak sini 40% ya, itu jadi itu suatu hal yang wajar saja. Jadi jangan ya, apa yang ditakutin gitu. Itu suatu hal biasa gitu ya. Hal biasa. Di Bitcoin 20%. Di PP, di Shiba dan lain-lain itu bisa puluhan persen guys. Tapi kan itu biasa, namanya koin kecil gitu ya. Oke, kita akan coba lihat bagaimana perjalanannya. Apakah ini suatu perjalanan standar? Sebetulnya kapan sih kripto ini akan mencapai? Padahal katanya kan harusnya halving udah terjadi. Kenapa nggak tiba-tiba melonjak gitu? Justru kalau ngeliat fenomena sekarang, belum halving pun sudah melonjak sini, yaitu fenomena lain. Begitu sekarang jatuh, apakah sebuah kewajaran? Ya wajar saja, nggak tahu, mungkin ini akan jatuh lagi ke bawah, nggak tahu, mungkin aja. Padahal kalau Bitcoin jatuh, yang lain juga jatuh, artinya duit kalian bisa hilang kapan aja, bisa. Nah, tinggal kalian mau teruskan atau akan berhenti, terserah kalian juga. Tapi kalau saya, mari kita lihat di sini, saya sudah menulis juga di kalau tulisan saya, kita akan baca masalah timing, waktu. Jadi berapa lama waktu dibutuhkan dari puncak tertinggi sampai puncak tertinggi berikutnya. Oke, kita tetap akan ke Bitcoin karena Bitcoin yang sudah lama gitu ya, sudah panjang waktunya, dia dari 29
Tapi data di sini dari mulai Agustus 2011 jadi 12 dolar. Dulunya kan dari 2009 itu yang nggak ada harganya. Nah, total nih ya, dari awal data yang di sini ada, dari sini puncak, saya nggak tahu ya puncak apa bukan di awalnya, sampai ke titik sini itu 800 hari. Mungkin kalau dari awal-awal mungkin betul ya. Nah, oke, tadi yang jarum tadi seperti Shiba Inu. Ini awal-awal dulu ya, di awalnya di bulan 13. Halving di sini 2012, kemudian naik, turun lagi, sama seperti itu yang menakutkan banyak orang, turun anjlok, kemudian terbang tinggi lagi. Sama seperti si Shiba gitu ya. Kemudian setelah puncak tertingginya di Desember 2013 di sini ya puncak sini, ya puncak, kemudian turun guys, jatuh Bitcoin ya, Bitcoin jatuh lama di sini, kemudian halving kembali di 2016. Jadi 24 tahun kan, 2012 sudah 2 tahun kemudian terbang, jatuh lagi sampai ketemu halving lagi, dia mulai naik lagi di sini. Halvingnya di 2000, kita lihat di sini lagi, kita turunkan dulu di 2016 halving gitu ya, 2016 halving di sekitar bulan-bulan ini. Kemudian dia mulai terbang lagi. Di sini ada terbang juga, kalau karena ini kecil ya, jadi sulit kalau kita zoom kelihatan seperti itu. Sama juga proses perjalanannya adalah perjalanan yang sama-sama menakuti banyak orang yang udah dibeli. Jadi di sini 2016 dia mulai naik tinggi ke sini, kemudian jatuh lagi dalam beberapa minggu loh ini guys. Ini kan satu candle 1 minggu. Dari sini ke sini kan lama juga. Dia terbang lagi, jatuh lagi, dia seperti itu. Kejatuhan parah. Di sini udah tinggi begini, sama seperti yang sekarang ini kemarin Bitcoin. Jatuh juga lagi beberapa minggu, walaupun tidak sepanjang itu. Tapi kalau kita lihat lagi, kita ukur ya, dari puncak tertingginya sampai ke puncak itu berapa hari. Ini kan puncak tertingginya di 2013 akhir. Dari sini 2013 akhir di sini, puncak sini sampai ke puncak tertinggi 4 tahun kemudian itu sekitar 1477 hari. Ya kalau dibagi 365 hari mendekati 4 tahun lah, seperti itu. 4 tahun, oke. Itu satu siklus pertama kali terbentuk. Oke. Kemudian selanjutnya ada siklus kedua dan lebih kurang kejatuhan dari sini di kejatuhan ya, dari sini sebentar, dari sini dari 2017 tadi, kemudian jatuh lagi sampai 2020, kemudian halving lagi, halving ya. Jadi awal 2018 jatuh tuh, 2018 sampai 2020 turun terus, turun, naik segini tinggi, jatuh lagi buruk segini, menakuti banyak orang juga kan. Berat sampai titik terendahnya di 2020, tiba-tiba dia langsung terbang tinggi. Nah, dari titik naik 2017 akhir di sini sampai puncak tertinggi yang 2 kali di sini lebih kurang adalah sama 1435 hari. Kalau yang tadi 1477 hari, plus minus lah ya, intinya sekitar 4 tahunan. Oke, 2 kali. Kemudian kita coba analisa lebih lanjut lagi di sini. Kemudian setelah itu Bitcoin pun jatuh juga. Halving terjadi 2024 April kemarin. Dari sini jatuh, terus saja jatuh sampai April 2024 naik lagi tinggi ke sini, ya kan? Sama kan? Di sini turun, kemudian naik ke sini, anjlok lagi. Kebetulan Bitcoin karena sudah makin populer, perusahaan pada pakai, banyak orang yang dikenal, negara juga udah melegalkan, dia naik tinggi sampai ke 1 miliar kemarin, tiba-tiba sekarang jatuh lagi, menakutkan lagi bagi banyak orang karena siklus dulu dia udah terbang tinggi sini, anjlok,
terbang lagi, pun nggak mencapai puncak tingginya, dia turun lagi. Ini udah terbang tinggi, anjlok, terbang tinggi, melewati ini sudah. Jangan-jangan siklusnya sudah selesai dong. Kan karena udah melewati titik di 1 miliar pertama, karena udah pernah mencapai 73.000. Sementara dulu hanya mencapai 69.000. Artinya kalau sudah mencapai titik tertinggi, sudah melewati titik tertinggi, biasanya dia akan jatuh terjerembab lagi sedalam-dalamnya lagi, kemungkinan sampai sini. It's okay. Di sini ada 2 gunung juga. Mungkin nanti akan mencapai selembah ke sini dan juga akan di sekitar 40.000, 38.000, baru dia akan naik lagi sedikit, baru turun lagi. Tapi itu adalah gambaran kalau misalkan skenario ikut siklus ini. Nah, saat kita kalau ngitung hari, kita ukur tadi 1.400 hari. Kalau titik tertingginya adalah di sini, di November 2021 sebelum keruntuhan, katakanlah dia harus akan mengulangi di 1.400an hari, karena 1.400 itu terulang 3 kali, guys. Terulang 3 kali kemungkinan, makanya kita harapkan juga sampai 1.430 hari mungkin di sini, kira-kira di sini ya. Kira-kira di sini. Nah, kalau melihat gambar ini masih jauh, guys. Kalau kita ukur dari titik tertinggi 2021 sampai hari ini baru sekitar 980 hari, ya kan? Kalau mau mengulang siklus paling nggak kan 1.400 hari lebih. Artinya masih butuh waktu plus minus 400 sampai 450 hari. Kalau satu tahun adalah 365 hari, ya setahun lebih kira-kira. Jadi diperkirakan gitu ya, ini ngomong perkiraan saja, bahwa mungkin nanti dia akan melonjak di kira-kira setahun lagi, mungkin di akhir 2025. Kita nggak tahu, semua juga misteri. Kita hanya mencoba menganalisa masa lalu. Siapa tahu masa lalu itu terulang kembali. Kan itu prinsipnya. Kalau kita tahu masa depan, ya ngapain kita ngorek-ngorek seperti ini? Udah tahu masa depan gitu ya. Jadi nggak perlu nyari-nyari aneh-aneh. Kalau kita udah tahu masa depan kita kok gitu ya. Karena nggak tahu itulah kita berusaha mencari tahu dengan berbagai cara. Ada dengan teknikal, ada dengan fundamental. Siapa yang pakai Bitcoin dipakai buat apa, kegunaannya untuk apa, berapa dibeli, berapa disimpan, berapa dimusnahkan, dan lain-lain. Itu seperti itu. Nah, itu kan analisa fundamental. Jadi ada di balik itu ada fundamentalnya. Kalau kita ngomong technical analisis, ya ini dia cara menganalisa dengan cara teknikal. Kebetulan saya agak-agak suka teknikal. Kalau kripto, masalahnya kalau menggunakan fundamental, nyatanya koin-koin gak jelas yang jumlahnya ribuan, puluhan ribu koin itu nggak ada fundamentalnya. Semuanya nipu, semuanya cuma sekedar bikin website, menawarkan sesuatu, tapi yang nggak jelas juga, naik juga. Semuanya juga terbang juga, terbang habis itu jatuh. Nah, sekarang bagaimana kita belajar untuk kapan masuk, kapan harus keluar, kapan kita harus beli, kapan kita harus menjual. Kalau kita tidak paham itu, ya kalian sama aja kayak orang judi, pasang, adu nasib, kemudian kalah menang, ya sudah, nasib. Namanya nasib tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita ulang, tidak bisa kita akali. Nasib, keberuntungan, ya nggak bisa. Mau dunia seperti ini, dunia fisik, kalian jual motor, jual rumah, jual mobil, jual apapun, kalau kalian nggak paham, nggak akan untung punya, percuma, pasti bangkrut. Kalian mau dagang gorengan pun, kalau nggak ada hitung-hitungannya, nggak dikalkulasi, nggak dicari tahu, bangkrut juga, saya jamin. Cerita gampang, modal, beli tepung, beli garam, kita masak, kita bawa ke pinggir jalan, kita jualan, happy. Tapi bisa bertahan berapa lama? 1 hari, 2 hari, 5 hari, 100 hari. Coba aja, di situ banyak hal, guys. Mental, kesabaran, keberuntungan juga.
Jadi sebelum kalian dagang pun nggak usah dagang seperti inilah. Kalian ngomong ini judi, joda aja, apa segala macam spekulasi. Dagang juga spekulasi. Nggak ada. Kalian juga harus ngitung juga. Oh, di sini rame, di sini sewanya murah, di sini yang belum ada apa. Kira-kira saya jual nanti berapa? Kalau saya jalan dari sini ke sini, dihitung semua guys. Itu berdagang. Ini juga dihitung. Kita lihat dong di baliknya apa. Kan seperti itu adalah pelajaran. Jadi buat kalian yang masih ngurusin apakah saham, kripto, judi atau tidak, sebaiknya ya nggak usah saja. Itu debatable. Sama seperti kata merokok. Merokok itu haram apa makruh? Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Kalau haram, kenapa banyak ustadz yang merokok? Jadi debatable lah, itu urusan lain, itu urusan keyakinan, nggak usah didebatin. Kalau udah yakin, tinggalkan. Udah, sesimpel itu. Dunia seperti juga sama. Kalau ini kalian masih memikirkan judi atau bukan, ya lebih baik tidak usah. Jadi kalau sama seperti rokok tadi ya, debatable lah. Nyatanya banyak orang muslim yang di sana. Di Arab juga ada saham Aramco, ada, boleh di sana juga beli saham, boleh jual saham, sama di juga boleh. Kenapa boleh? Ya tadi debatable tadi kan, sama seperti rokok. Ada yang bilang haram, ya enggak, sama. Jadi nggak usah pikirin itu. Yang penting kalau kalian memang punya prinsip ini boleh, jalankan aja. Toh negara tidak melarang. Artinya negara itu melindungi secara undang-undang. Ini resmi, ini legal. Sudah resmi dan legal, cari tokonya juga harus yang legal. Kan ada undang-undangnya, ada resminya. Ya beli di toko yang resmi juga. Jangan karena kepada teman kita titipkan duit ke teman. Kan sudah ada tokonya, ada toko emas. Ya datang aja ke sono. Datangi toko emasnya, beli emas, ambil bawa pulang. Kripto kan sama. Nih mana tokonya? Lu toko resmi ada di sana, resmi, udah ada, beli koinnya, bawa pulang koinnya. Tiba-tiba besok tokonya bangkrut, gak apa-apa, kita jual di toko yang lain. Sesimpel itu loh sebetulnya, mudah. Jadi membeli kripto itu tidak seperti beli saham. Kalau misalkan kita bener, kripto itu enaknya ya seperti itu. Kita beli toko A, kemudian kita bawa pulang ke kriptonya, kita simpan setahun, 2 tahun, 5 tahun, tiba-tiba toko itu udah gak ada, bangkrut lah, kemana, auto dibawa kabur duitnya, gak peduli. Orang saya gak punya di situ, kan saya beli kemarin. Nah, saya punya koinnya, saya simpan kan di wallet. Habis itu nanti kita jual lah di toko yang lain, toko yang kira-kira ada. Masa kalian beli emas di Arab, jualnya harus ke Arab lagi? Kan enggak. Sama, kita beli emas di Amerika, kita bisa jual di sini. Beli kripto juga sama, kita beli di sini, kita bawa ke Amerika, di sana ada exchange, kita jual di sana. Kita ke Malaysia, beli di sana, kita bisa jual di sini. Di sini ada puluhan toko, ya kita bisa beli di sini, jual di sana. Itulah kripto enaknya. Tapi itu harus ke wallet. Kalau kalian beli di toko A, kemudian kalian nggak masukin ke wallet, kalian simpan di toko A juga. Kalau toko A tersebut kabur, bangkrut, dihack dan lain-lain, sudah lupakan saja, karena kalian juga akan hilang di sana. Itu ya mau bagaimana lagi, wong dihack, wong dia kabur, wong dia bangkrut, dia mau ngomong apa gitu ya. Dilindungi oleh negara, tetap terlindungi, tapi tetap kita tidak tahu. Artinya adalah secara undang-undang uang kita dijaga sebesar 70%-nya. Artinya setiap exchange kripto kita yang ada di sana akan disimpan 70%-nya. 30%-nya mereka putar. Artinya kalau misalkan perusahaan itu bangkrut, ya dilindungi negara. Yang 70%-nya balik. Ya minimal is okay lah gitu ya, dibanding kalian cari exchange luar negeri yang kalau udah menguap ya sudah, atau di exchange bodong yang nggak punya izin, begitu nguap ya sudah gitu ya. Tapi kalau yang resmi, walaupun kita ada pajak, ada apa dan lain-lain, ya itu bagian dari
apa namanya sistem gitu ya. Kalau hilang atau mereka bangkrut, minimal duit 1.700.000-nya masih aman, tinggal kita ngurus saja karena memang disimpan di kustodian. Oke, mungkin itu saja, udah panjang gitu ya, sudah dibikin panjang, tapi begitu rasanya. Sekarang ini posisinya sedang takut, semua orang takut. Jadi buat kalian yang sudah menjual karena takut jual rugi, ya selamat bersedih saja, ikut berduka cita gitu ya. Kalau kalian beli tinggi dijual murah kan, ya berduka cita lah, itu keputusan kalian. Mau beli juga urusan kalian, mau rugi ya kalian, mau untung ya monggo. Ini kan pasar bebas, ya monggo saja, nggak harus beli ke saya juga kan, nggak ada urusannya gitu. Saya percuma saya apa namanya ngiklanin pom katanya, nggak ada urusan guys, itu seluruh dunia urusan masing-masing. Sama seperti emas, nggak perlu dipom-pom, nggak perlu dipompa, nggak perlu diiklanin, emas ya laku aja. Bitcoin juga sama, nggak perlu diiklanin. Kalau di seluruh dunia beli, ya nanti pasti naik. Kalau kita nggak mau, ya nggak ada urusan. Kita cuma satu, saya cuma satu, Anda cuma satu, yang lain berjuta-juta orang di luar sana. Jadi nggak ada urusan gitu ya. Jadi nggak penting-penting amat lah. Mau diiklanin, mau invest atau tidak, ya nggak ada untungnya buat gua. Lu mau rugi mau untung, nggak ada untungnya buat gua gitu ya. Nggak penting juga lah. Silahkan Dior, silahkan apa namanya, ya riset sendiri. Kalau kalian mau masuk silahkan beli ya, silahkan belajar sendiri, cari sendiri, ya usah sendiri aja lah. Kalian kan punya ini nih, kalian bisa menganalisa, kalian bisa apa ya, nggak perlu lah kalian tuh dipengaruhi untuk hayo buy, nggak perlu juga, nggak penting juga gitu. Anda nggak penting, saya nggak penting, mereka jalan-jalan aja, nggak ada lu juga jalan-jalan aja, nggak mereka kaya aja, mereka bangkrut miskin nggak ada urusan sama kita lah gitu ya, nggak ini, itu urusan masing-masing. Oke, mungkin itu saja, terima kasih dan bye bye.